Salam jemaat Tuhan yang saya kasihi. Kita berjumpa kembali dalam ibadah Raya 1 maupun Raya kedua bulan Desember ini. Sekalipun kita sudah beribadah berapa bulan, namun kita tidak bisa melihat wajah kita karena semua pakai masker, memenuhi protokol kesehatan. Namun saya yakin dan percaya perjumpaan dengan Yesus pasti mendatangkan berkat, kekuatan iman, dan kebangunan rohani kita sekalian. Memasuki bulan Desember, berarti kita mempersiapkan diri untuk Raya Natal tahun 2020. Namun kami mohon maaf, karena masih dalam pandemi COVID-19. Ibadah Raya Natal kita ganti dengan renungan Natal. Jatuh tanggal 25 Desember 2020 jam 18.30 atau setengah 7 sore. Ibadah disertai dengan candlelight service akan disiarkan melalui live streaming, melalui YouTube maupun Facebook. Sebabnya saya mohon dengan hormat, Bapak Ibu berkumpul di rumah masing-masing. Waktu candlelight kita akan rayakan bersama-sama, siapkan lilin sesuai dengan jumlah keluarga. Tanggal 27 Desember 2020 kita akan menyelenggarakan ibadah Natal. Namun karena jemaat kita 300 lebih, maka ibadah dibagi dalam 3 ronde. Yang pertama, ibadah raya pertama jam 6.30. Itu ibadah raya pertama. Di suasana Natal, lagu-lagu Natal, dan ada candlelight service juga. Raya kedua jam setengah 10 pagi. Ya, khusus anak-anak muda dan yang tidak tertampung dalam ibadah raya pertama masuk ibadah raya kedua. Sedangkan raya ketiga jam 17.30. Semua ibadah dalam suasana Natal. Dan kami mohon maaf, tanggal 31 Desember ibadah syukur tutup tahun kita akan selenggarakan jam 11 malam. Kami mohon setiap keluarga berkumpul. Setelah jam 00 nanti kita akan berdoa per keluarga. Semua akan dipandu dari Gereja Betel Indonesia melalui saya, Gembala Jemaat. Akhir kata, selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati, dan kita akan sambut Raya Natal dengan tema kelahirannya mendatangkan mujizat atas kita sekalian. Amin.
Raja Allah. Kita berdoa bersama-sama. Pertolongan kita ialah dari Tuhan Allah pencipta langit dan bumi beserta dengan isinya. Turunkanlah kiranya anugerah berkat Bapa, Putra dan Roh Kudus dalam nama Tuhan Yesus atas ibadah raya kedua hari ini dari awal sampai penghabisannya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap memuji, menyembah Engkau dan beribadah kepada Tuhan. Haleluya, haleluya. Yang percaya katakan sama-sama, amin. Saya persilahkan saudara duduk, selamat beribadah. Haleluya, puji Tuhan Bapak Ibu. Bapak Ibu sehat hari ini, amin. Bapak Ibu diberkati Tuhan, amin. Amin. Haleluya, yang diberkati Tuhan sama-sama berikan kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu yang di rumah, mari nikmati hadirat Tuhan. Kuasa Tuhan yang sama ada di rumah Bapak Ibu. Oleh sebab itu mari pada hari ini kita sama-sama menyembah Tuhan. Allah kita Allah yang hadir di mana kita berada. Amin Bapak Ibu. Haleluya. Mari agungkan Dia. Kita muliakan Dia. Dia adalah Yesus yang ajaib. Terima kasih Tuhan buat anugerah-Mu. Haleluya. Kami muliakan Engkau Tuhan. Engkau layak disembah. Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan. Bumi dan surga menyanyikan kemuliaan nama-Mu. Hosana, katakan Hosana. Hosana, layak dipuji disembah. Kaulah yang berkata dulu sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, nama-Mu besar kemuliaan. Mari kita angkat menjadi lebih sungguh-sungguh. Kau yang layak disembah. Terima kasih Tuhan. Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan. Bumi dan surga menyanyikan kemuliaan nama-Mu. Hosana, katakan Hosana. Hosana, amin. Layak dipuji disembah. Kaulah yang berkata dulu sekarang dan selamanya. Raja
besar, termulia, namamu besar, termulia. Berikan sorak-sorai bagi Tuhan. Engkau layak disembah, Engkau layak diagungkan. Haleluya. Kami angkat suara, kami agungkan nama-Mu Tuhan. Terima pujian kami, terima sembah kami Tuhan. Ampuni kami Tuhan, sucikan kuduskan hati kami, layakan hati kami Tuhan. Mari jamah hati kami Tuhan, layakan kami Bapa. Segala pujian, segala pengagungan bagi-Mu Tuhan. Haleluya. Ada kuasa yang begitu ajaib yang turun dalam hidup kami, sehingga pada waktu kami dalam penderitaan, dalam kesesakan, dalam sakit penyakit, Allah kami luar biasa, Allah kami dahsyat. Haleluya. Mari pegang janji Tuhan, sekali-kali Dia tidak pernah meninggalkan hidupmu. Terima kasih Tuhan, segala kemuliaan bagi-Mu Yesus. Terima kasih Bapa. Dimuliakan nama-Mu Tuhan, Dimuliakan, ditinggikan. amin. Yesus Tuhan. Dengan segenap hatimu, Engkau Raja. Yesus, Engkau Rajaku. Sedang Bapak membangkitkan diri dalam hadirat Tuhan. Oh, dimuliakan, ditinggikan. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan. Amin. Kau Raja yang bertata, yang berkuasa, yang berkuasa. Yesus Tuhan, Kau Raja. Katakan Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Dengan segenap hatimu katakan, Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Rajaku. Berikan sorak-sorai yang terbaik bagi Tuhan. Engkaulah Raja kami Tuhan, yang bertata di atas puji-pujian umat-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami rasakan begitu baiknya Engkau Tuhan dalam hidup kami. Kau ada bersama-sama dengan kami Tuhan. Kuasai hati kami Tuhan, kuasai pikiran kami.
Biarlah urapan-Mu Tuhan yang menuntun hidup kami Tuhan, buat menjalani hidup kami ya Tuhan. Kami percaya ada mukjizat, ada kuasa, ada kebangkitan rohani turun buat setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami siapkan hati kami untuk memuji memuliakan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, Bapak Ibu yang siap memuji Tuhan sama-sama katakan amin. Haleluya. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Saya melihat Bapak Ibu bersuka cita hari ini, amin. Karena Allah kita baik buat setiap kita. Oleh sebab itu mari berikan puji-pujian-Mu yang terbaik bagi Tuhan, sebab Dia layak terima pujian. Haleluya. Dia sungguh baik, Dia teramat baik dalam hidup. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Bagiku, Dia mati bagiku, Dia bagi bagiku, ya Tuhan Allah penyelamatku. Rasa berikan hidupku dipulihkan, hidupku dipulihkan, ya Tuhan Allah kemenangan-Mu, mana jempolnya. Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus Dia baik banget. Katakan Dia sungguh baik, Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus Dia baik bagiku. oh haleluya. Dia ada di dalamku, Dia ada di dalamku, menggerakkan hidupku, ya Tuhan Allah kekuatanku. Dia penuhi hatiku dengan kuasa kasih-Nya, ya Tuhan Allah penyelamatku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus Dia baik bagiku. He is so good to you, He is so good to me, Jesus He's so good to you and me. He is so good to you, He is so good to me, Jesus He's so good to you and me. katakan Jesus. Jesus He's so good to you and me. Jesus He's so good to you, He's so good to me, He's so good to you and me. Haleluya. Allah kita baik buat kita semua. Amin Bapak Ibu. Haleluya, haleluya. Mari kita semangat memuji Tuhan. Datanglah dan bertahta, memuji memuliakan nama-Mu Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Mari tepuk tangan bagi Dia. Kita kawalah merangkai jagat raya, pencipta alam semesta, Pemilik kehidupan, pemilik kehidupan, yang sanggup menyelamatkan jalan-jalan kebenaran. Kami rindukan kuasa lawatan-Mu, kebangkitan pasti terjadi. Datanglah dan berkata, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu menaikkan pujian.
ku dikatakan, mujizat dinyatakan. Sama-sama katakan, God is our God. haleluya. Terima kasih Tuhan. Katakan melukis cakrawala. Melukis cakrawala, merantai jagat raya, mencipta alam semesta. Pemilik kehidupan yang sanggup menyelamatkan, jalan jalan kebenaran. Kami rindukan kuasa lawatanmu, kebangkitan pasti terjadi. Datanglah dan bersama, Tuhan dan berkuasa, saat hati bersatu, menaikkan pujian, melenggut dikatakan, mujizat dinyatakan. Katakan Great is our God. Datanglah dan berkata, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu, menaikkan pujian, belenggu dikatakan, mujizat dinyatakan. Oh haleluya. God is our God. Haleluya. Datanglah Engkau Tuhan dan bertata buat setiap kami. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu saudara kekasih Tuhan Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur Tuhan, inilah puji-pujian yang terbaik yang kami beri. Tuhan, hormat kemuliaan nama-Mu Tuhan. Kami percaya nama-Mu dimuliakan, nama-Mu ditinggikan Tuhan. Mari tiba saatnya kami mendengar sebagian dari kebenaran firman-Mu. Mari Tuhan Kau memakai hamba-Mu Tuhan dengan urapan-Mu. Terima kasih Tuhan. Tuhan Engkau ajaib bagi kami. Tuhan Engkau ajaib bagiku, tak ada yang tak mungkin bagimu. Kau yang telah berfirman dan semuanya jadi. Tuhan Engkau ajaib bagiku. Dengan sungguh-sungguh katakan, Tuhan Engkau ajaib bagiku. dengan iman. Tak ada yang tak mungkin bagimu. Semua yang ku saksikan perbuatan tangan-Mu. Tuhan Engkau ajaib bagiku. Sungguh ku percaya, Tiada yang mustahil. tiada yang mustahil. Mujizat masih ada dalam hidupku. Mari sudah kami bangkit berdiri. Sembuhkan sakitmu, pulihkan
Mujizat masih ada bagiku, mujizat masih ada bagiku. Haleluya. Kami terlalu yakin dan percaya ya Tuhan, mujizat masih ada dalam hidup kami. Amin. Itu sebabnya sebelum kami mengambil sakramen perjamuan suci, kami mau diteguhkan oleh pemberitaan firman Tuhan. Urapan-Mu turun atas kami, termasuk hamba-Mu, agar firman-Mu menjadi rema, membangunkan rohani kami, membangunkan iman kami. Kami lebih sungguh-sungguh menjelang kedatangan-Mu kali yang kedua. Dalam nama Yesus, kami siap mendengar firman Tuhan. Haleluya, haleluya. Yang percaya dan siap mendengar firman Tuhan, kita mesti mengatakan amin. Salam Bapak Ibu. Salam. Ya. Baik yang hadir di gereja maupun yang mengikuti live streaming. Dalam minggu pertama bulan Desember ini, saya akan berbicara tentang mujizat mengubah hidupku. Artinya mujizat mengadakan reformasi dalam kehidupan kami. Mujizat memperbarui dan memulihkan hidup kita sekalian. Untuk itu mari kita buka dalam Kisah Para Rasul pasal 9 ayat 3-5. Tolong jangan buka handphone karena kami telah menyiapkan ayat-ayatnya. Yuk kita baca bersama-sama dengan keras. Jemaat GBR Jainun, tidak ada yang buta huruf. Kita baca bersama-sama Kisah Para Rasul 9 ayat 3 sampai ayat yang kelima. 1, 2, 3. Dalam perjalanannya ke Damsyik, ketika ia sudah dekat kota itu, tiba-tiba cahaya memancar dari langit mengelilingi dia. Ia rebah ke tanah dan kedengarlah olehnya suatu suara yang berkata kepadanya, Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku? Jawab Saulus, siapakah engkau Tuhan? Katanya, akulah Yesus yang kau aniaya. Ayat ini berbicara tentang Rasul Paulus yang tadinya mempunyai tujuan ke kota Damsyik, ingin menganiaya orang Kristen, menangkap orang-orang yang percaya Yesus Kristus untuk disiksa, dijebloskan ke dalam penjara, bahkan kalau boleh dibunuh. Karena Paulus adalah ketua mahkamah agama Yahudi. Itu sebabnya dia punya kuasa ini. Dia kebal hukum terhadap ini, Bapak Ibu yang kekasih. Namun apa yang terjadi? Tiba-tiba sebelum dia masuk ke kota Damsyik, ada cahaya yang menyorot mukanya. Bukan cahaya matahari, bukan cahaya bulan, dan bukan cahaya listrik, tapi cahaya dari surga. Dan dalam cahaya tersebut ada suara, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Saulus menjawab, siapakah engkau Tuhan? Kemudian ada suara, akulah Yesus yang kau aniaya. Kata-kata Yesus yang kau aniaya inilah mengubah pola pandang Rasul Paulus, mengubah mindset Paulus, Saulus yang dulunya menjadi penganiaya, dulunya tidak percaya Yesus, akhirnya dia percaya dan menjadi pemberita Injil. Mujizat artinya perbuatan ajaib yang hanya bisa dilakukan oleh Tuhan sendiri. Jadi apapun yang tidak bisa dilakukan manusia itu namanya mujizat. Apapun yang dilakukan Tuhan dalam hidup kita itu namanya mujizat. Bukan dilakukan oleh dukun atau mungkin paranormal, Bapak Ibu. Jadi segala perkara yang tidak bisa dilakukan Allah yang terjadi dalam hidup kita, kita sebut itu mujizat. Ada 3 bahasa dalam bahasa Yunani mujizat. Yang pertama, och. Itu artinya tanda. Jadi mujizat itu tanda, hanya perbuatan Allah sendiri. Yang kedua, moped. Artinya keajaiban.
Jadi keajaiban yang kita alami adalah mujizat dari Tuhan. Dan yang ketiga, dinamis. Artinya tindakan yang dahsyat. Mujizat bisa terjadi secara dahsyat dalam hidup kita. Mujizat bisa terjadi dalam rumah tangga kita. Mujizat bisa terjadi dalam penyembuhan sakit penyakit kita. Mujizat bisa terjadi dalam setiap aktivitas hidup kita. Jadi mujizat adalah tanda ajaib yang dahsyat. Apa hubungannya Rasul Paulus dengan mujizat? Ada 3 hal yang ingin saya ungkap. Paulus mengalami mujizat. Yang pertama, Paulus dipanggil dan dikenal oleh Tuhan Yesus. Mujizat bukan saja perbuatan ajaib, tapi juga dipanggil menjadi anak Tuhan. Apalagi kita dikenal oleh Tuhan Yesus. Bukankah ada pepatah, tidak dikenal maka tidak disayang, dikenal maka disayang. Bapak Ibu yang kekasih, dahsyat. Paulus dipanggil oleh Allah. Dari seorang penganiaya dirubah menjadi pelayan Tuhan. Dari orang yang tadinya anti Kristen dirubah menjadi murid Kristus, orang Kristen. Yang tadinya tidak percaya Yesus Tuhan dan Juru Selamat, tapi akhirnya dia percaya. Nanti ada statement yang diucapkan oleh Paulus. Saya ungkap yang ketiga nanti. Bukankah Tuhan telah memanggil kita sekalian? Ada yang dari sejak kandungan ibunya. Kita bangga kalau orang tua kita Kristen, dikandung, dibawa ke gereja, kita lahir ceprot menjadi Kristen. Itu panggilan Tuhan. Tetapi ada kalanya orang yang dilahirkan bukan orang Kristen. Seperti diri saya tidak, orang tua saya bukan orang Kristen. Orang tua saya ke gerejanya tiap hari Jumat, disebut gereja bawang putih, jam 11 siang Bapak Ibu. Tetapi herannya, ayah saya mempunyai pikiran yang cerdas. Kami disekolahkan di Kristen Sending Bapak Ibu. 8 saudara kami disekolahkan semua di Kristen. Sekolah negeri nggak bayar pada waktu itu, tapi sekolah Kristen membayar. Tapi nggak masalah, karena ayah saya berpikir pendidikan Sending itu berarti pendidikan Belanda lebih baik daripada pendidikan negeri. Memang benar, rekan-rekan saya yang keluaran dari sekolah rakyat Sending itu kini jadi orang. Di antaranya dulu pernah menjabat gubernur Jawa Tengah, pernah menjadi menteri dalam negeri, yaitu Pak Mardianto juga sama. Dia Mardianto A, saya Mardianto B. Itu sama-sama dari Sending. Ayah saya lupa kalau menyekolahkan di Sending sekolah Kristen sama saja memasukkan saya ke Gua Singa menjadi orang Kristen. Sebabnya pendidikan anak-anak dari dini itu penting sekali. Sayang sekolah minggu kita nggak bisa dibuka, tetapi melalui live streaming. Nadia berusaha memberikan. Sebab dari kecil kalau kita mengenal Kristus, dahsyat Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu dipanggil karena sakit dulu, baru bertobat menjadi orang Kristen. Itu panggilan Tuhan. Atau mungkin Anda lagi bangkrut waktu itu, Tuhan memanggil Anda untuk aktif menjadi orang Kristen, melayani, dan akhirnya Tuhan memberkati berlimpah-limpah. Itu panggilan Tuhan. Ada kalanya orang di penjara, dia merasa panggilan Tuhan datang. Tiap-tiap kita mempunyai panggilan yang berbeda. Tapi Paulus dipanggil Tuhan untuk mengenal dia, menjadi orang yang percaya. Itu mujizat Bapak Ibu. Paulus itu kepala mahkamah agama Yahudi. Sampai hari ini jarang orang Yahudi yang menjadi Kristen. Karena mereka ditetapkan dari kecil Yahudi minded. Artinya pelajaran Yahudi harus tertanam dalam lubuk hati mereka. Mereka mengajarkan Taurat itu. Itu mujizat. Yang kedua, Paulus dikenal oleh Tuhan.
Pada waktu dia jatuh karena sorot matanya ada suara, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiayaku? Saulus sendiri kaget. Siapa engkau Tuhan? Maka dari suara itu menjawab, akulah Yesus yang kau aniaya. Paulus sadar mujizat terjadi karena namanya dikenal oleh Tuhan. Orang-orang yang tidak percaya Yesus saja namanya dikenal, apalagi saya dan saudara, anak-anaknya. Berikan aplaus tepuk tangan yang paling meriah. Kita dikenal oleh Allah, kita disayang oleh Tuhan Yesus. Bahkan kalau kita hidup sampai hari ini, karena Tuhan mengenal setiap pribadi kita. Paulus tidak percaya, dikenal. Apalagi Bapak, Ibu, dan Saudara. Yohanes 1:12, seberapa banyak orang yang percaya diberikan hak menjadi anak-anak Allah. Kita ini anak-anaknya. Dari surga itu jaminan yang pasti bagi kita. Sebab pada waktu pengadilan Kristus nanti, dunia ini yang mengadili Tuhan Yesus. Masuk surga atau neraka itu yang menentukan Tuhan Yesus, bukan nabi-nabi yang lain. Nah, kalau kita dikenal, apalagi kita anaknya, apapun kesalahan kita, Bapak kita pasti membela. Itu sebabnya jangan takut. Surga itu berbicara tentang kepastian. Yang mengadili nanti Yesus. Gak mungkin setiap kamu masuk neraka karena aku tidak mengenal engkau. Tapi memang Tuhan pernah berkata, nyala engkau hamba yang tidak setia, sebab aku tidak mengenal engkau. Betapa pentingnya dikenal oleh Tuhan. Sebabnya bangun hubungan yang baik dengan Tuhan. Setia ke gereja, setia melayani. Supaya nama kita dikenal. Dikenal maka disayang Bapak Ibu. Itu sebabnya mari Bapak Ibu, kita mempunyai prinsip yang sama. Mujizat bisa terjadi karena kita dipanggil dan dikenal Allah. Yang kedua, Paulus mengalami kesembuhan. Mujizat kesembuhan terjadi dalam kehidupan Rasul Paulus. Kalau saya referensikan Kisah Para Rasul pasal 9 ayat 17 dan 18. Yuk kita baca bersama-sama Kisah Rasul 9 ayat 17 dan 18. Tolong tayangkan semua. 1, 2, 3. Lalu pergilah Ananias. Tolong baca bersama. 1, 2, 3. Lalu pergilah Ananias ke situ dan masuk ke rumah itu. Ia menumpangkan tangannya ke atas Saulus, katanya, Saulus saudaraku, Tuhan Yesus yang telah menampakkan diri kepadamu di jalan yang engkau lalui telah menyuruh aku kepadamu supaya engkau dapat melihat lagi dan penuh Roh Kudus. 18. Dan seketika itu juga seolah-olah selaput gugur matanya sehingga ia dapat melihat lagi. Ia bangun lalu dibaptis. Tatkala Paulus melihat cahaya itu, matanya jadi buta Bapak Ibu. Sebabnya dia dituntun di rumah Yudas, dia menginap. Hatinya mulai dirubahkan, hatinya mulai dipulihkan. Yang tadinya tidak percaya dan menjadi percaya. Karena Yesus berkata, akulah Yesus yang kau aniaya. Matanya buta. Bapak Ibu yang kekasih dalam nama Yesus Kristus, mata Paulus buta. Tapi oleh mujizat Tuhan, Saulus dijamah matanya sehingga dia mengalami mujizat, bisa melihat lagi. Bukankah mujizat kesembuhan masih ada Bapak Ibu? Bukankah mujizat kesembuhan masih ada? Sewaktu saya ikut KKR di Tegal, KKR-nya Dr. Insinyur Niko, dan saya di Cirebon menjadi ketua panitia. Saya menyaksikan sendiri waktu di Tegal dan di Cirebon. Sebab saya mengawal terus Pak Niko. Karena ada demo dari luar yang anti Kristen, anti kesembuhan ilahi, terus berdemo. Bahkan dia pengen masuk, pengen sweeping. Orang-orang yang bukan Kristen akan ditarik keluar. Tapi pada waktu itu nego terjadi antara saya
dengan tokoh radikal di Cirebon. Saya undang Bapak Kiai Haji Osama, Ketua FKUB, untuk hadir. Beliau hadir, dia menengahi. Akhirnya setelah Pak Niko berdoa dan kami amankan pulang ke hotel, kemudian dua tokoh tersebut berkata, mengumumkan siapa saudara yang non Kristiani supaya keluar. Tapi tidak ada seorang pun yang keluar. Bahkan saya melihat ada berapa orang hidungnya mancung, hitam, bahkan dia copot tanda agamanya, dia masuk banyak. Dan terjadi mujizat pada waktu itu di Tegal maupun di Cirebon. Orang yang datang stroke membawa kursi roda, tatkala didoain oleh Pak Niko nggak numpang tangan, hanya terjadilah kesembuhan, terima kesembuhan. Dia mulai berdiri dari kursi rodanya. Saya melihat sendiri di shoot dengan tim dari Pak Niko. Kemudian dia mulai berjalan dan berjalan. Kalau di Tegal kursi rodanya dijejek dari altar jatuh ke bawah, tapi ini ditinggal di Apita pada waktu itu. Bukankah Tuhan kita Tuhan ajaib? Alkitab berkata oleh bilurnya kita disembuhkan. Amin. Berikan aplaus tepuk tangan yang paling meriah. Mujizat masih ada, kesembuhan masih ada. Paulus dijamah matanya yang tadinya buta karena melihat kemuliaan Allah, dilihat. Berapa minggu ini telinga saya berebek-berebek, gak enak. Tidur ke sini gak enak, tidur ke sini gak enak. Saya gak ngomong sama istri saya. Seperti kendangan mau pecah begitu. Saya berusaha mau ke dokter THT tadinya. Tapi Tuhan ingatkan, Steve, bukankah ada mujizat oleh bilurnya kamu disembuhkan? Tengah malam jam 1 tatkala saya nggak bisa tidur, saya tumbang tangan dalam nama Yesus. Telinga berebek-berebek, telinga seperti pecah kendangannya. Saya patahkan, saya hancurkan dalam nama Yesus. Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan. Ajaib, seketika itu berebek-berebek seperti pecah kendangan hilang, Bapak Ibu. Bahkan sampai hari ini saya tidak ada masalah dengan telinga saya. Saya tidak perlu ke dokter THT karena mujizat masih ada. Soalnya bagi Bapak Ibu Saudara yang punya sakit penyakit, yakinkan diri Anda bahwa mujizat kesembuhan itu masih ada. Anda punya harapan di dalam nama Yesus. Anda perlu berdoa sendiri, tumpangkan tanganmu, jangan mengharapkan pendetamu. Karena hari-hari ini saya nggak bisa melawat Bapak Ibu karena usia saya sudah 72 mau 73. Tapi Anda bisa melalui berdoa melalui video call. Selama ini yang saya lakukan, saudara-saudara kita yang dirawat di rumah sakit melalui video call, saya doakan dalam nama Yesus. Dan mujizat itu terjadi. Jangan takut. Iblis menciptakan penyakit agar iman kita goyah. Tapi mari kita percaya mujizat itu masih ada. Saulus mengalami hidup baru karena dia dibaptis. Baptisan memang sebuah acara gerejawi, tapi baptisan adalah perintah Tuhan Yesus Kristus sendiri. Pergilah kamu ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada semua makhluk. Siapa yang percaya dibaptis akan diselamatkan. Itu perintah Tuhan Yesus. Yesus sendiri dibaptis oleh Yohanes Pembaptis. Yesus nggak berdosa, tapi dia memberikan teladan bagi kita sekali. Soalnya bagi Bapak Ibu yang belum dibaptis, ayo. Kapan lagi? Kedatangan Tuhan sudah terlalu dekat. Dunia semakin hari semakin jahat. Kita berdoa agar Indonesia jauh dari radikalisme. Indonesia jauh dari intoleransi. Indonesia jauh dari pembangkang. Kita berdoa agar Jokowi diberikan hikmat akal budi. Panglima TNI, Kapolri dan semua jajarannya akan diberikan hikmat, tidak membiarkan itu semuanya. Bapak Ibu yang kekasih, mari. Betapa pentingnya baptisan, karena baptisan itu hidup baru. Bukankah 2 Korintus 5 ayat 17 firman Tuhan berkata, sebab banyak orang yang hidup di dalam Kristus, ada kejadian baru, yang lama sudah berlalu, yang baru sudah terbit
sudah datang. Kita nggak perlu, nanti kalau saya sudah dibaptis saya nggak ngomong kotor lagi. Wah, kalau saya dibaptis saya nggak akan judi lagi. Kalau saya sudah dibaptis saya nggak akan mabok lagi. Kalau saya sudah dibaptis saya nggak akan selingkuh lagi. Nggak usah. Karena baptisan mengentar kepada kita untuk mengalami baptisan Roh Kudus. Sehingga hidup kita diperbarui. Otomatis ngomong kotor, judi, selingkuh, mabok-mabokan, Tuhan singkirkan dalam hidup kita. Amin Bapak Ibu. Berikan aplaus tepuk tangan yang paling. Saulus dari penganiaya, anti Kristen, menjadi pemberita. Karena Paulus dibaptis dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus. Kemudian mujizat yang ketiga, dari penganiaya menjadi pelayan, artinya menjadi hamba Tuhan. Kalau saya referensikan dalam Kisah Para Rasul pasal 9 ayat 20, firman Tuhan berkata, kita baca bersama-sama Kisah Rasul 9 ayat 20. 1, 2, 3. Ketika itu juga ia memberitakan Yesus di rumah-rumah ibadah dan mengatakan bahwa Yesus adalah Anak Allah. Dulu boro-boro berkata menyebut nama Yesus haram. Boro-boro Yesus Anak Allah haram. Bahkan diberitakan Yesus tidak bangkit, tapi mayatnya dicuri oleh muridnya. Tetapi perubahan terjadi, mujizat terjadi dari penganiaya, anti-Kristus, anti-Kristen, menjadi pemberita dan berkata, sungguh Yesus adalah Anak Allah. Memang ada hubungannya dengan Taurat. Bukankah di Yesaya juga dinubuatkan seorang anak akan lahir melalui seorang anak darah, namanya disebut Immanuel, penasihat ajaib, Bapa yang kekal. Mungkin Rasul Paulus diketarkan dengan nubuat-nubuat dalam perjanjian lama. Tatkala Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, Tuhan mengutuk dia, akhirnya keturunanmu akan menghancurkan kepalanya, sedangkan dia cuma menggigit tumit. Ular itu dikutuk, kepalanya dihancurkan oleh keturunan Adam, yakni Tuhan Yesus Kristus. Melalui pengorbanan di Golgota itu menggigit tumit. Tetapi akhirnya dia menang. Hari yang ketiga dia bangkit, dia hidup, dia meremukkan kepala ular, dan akhirnya dia menang. Saulus dulu penganiaya orang-orang yang percaya, kini memberitakan tentang Yesus. Bukankah berapa banyak saudara-saudara kita yang dulunya anti-Kristen, suka berkhotbah menjelek-jelekkan Kristen, kini Tuhan rubahkan. Kini Tuhan rubahkan karena firman Tuhan yang dia dengar itu pasti bertumbuh, pasti hidup. Firman Tuhan yang pernah dia terima. Saya punya rekan alumni Seminari Betel. Dia lulusan sarjana teologi dari Seminari Betel. Akibat kesulitan, akibat jebakan, dia pindah agama. Dalam pindah agama, waduh dia hebat sekali. Dia berusaha menutup gereja-gereja. Namun akhirnya dia sekarang berjumpa dengan Yesus. Dia kembali menjadi pelayan Tuhan sekalipun dia tidak menjadi pendeta lagi. Tapi dia berani, di YouTube-nya dia berani. Karena itulah mujizat, Bapak. Firman Tuhan yang kita terima dari kecil itu pasti bertumbuh. Mungkin remaja boleh terhilang, tapi satu saat Tuhan pasti panggil dia. Karena mujizat terjadi. Paulus dulu penganiaya, sekarang menjadi percaya. Anugerah Tuhan, kalau kita boleh melayani pekerjaan Tuhan yang kudus dan mulia.
Anugerah Tuhan kalau kita boleh menjadi orang-orang yang percaya namanya, Bapak Ibu. Bukankah dulunya kita harusnya binasa? Saya nggak tahu kalau Tuhan nggak panggil saya. Mungkin saya sudah ada di penjara atau sudah mati, Bapak Ibu. Karena waktu remaja hidup saya nggak karu-karuan. Tuhan panggil saya. Tatkala waktu saya lulus STMPU Pengairan di Bandung. Hari Sabtu saya diwisuda. Dan hari Selasa, Kepala Seksi PU Pengairan Kabupaten Cirebon telah memberikan telegram kepada saya. Bahwa hari Selasa nanti saya akan dilantik menjadi pegawai negeri dengan pangkat Mantri Pengairan. Bukan menteri loh Bapak Ibu. Mantri, seperti Mantri Kesehatan begitu. Saya menguasai satu waduk yang cukup besar. Saya akan bagikan air tersebut rata kepada para petani. So kalau saya tidak membagi rata, pasti pacul kalau nggak arit menimpa hidup saya. Hari Minggu saya masih beribadah karena Senin pagi saya mau pulang ke Solo. Dengan bus Samijaya pada waktu itu. Tiket sudah saya beli. Tiba-tiba tatkala sebelum doa penutup, Pendeta Bapak Tantio Chun, Timotius Yonatan sekarang sudah almarhum, Gembala Sidang GBI Terate dan Suryani, menantang siapa pemuda yang pengen sekolah pendeta, mau disekolahkan minggu depan berangkat. Kok saya angkat tangan bersama dengan 5 teman pemuda saya, 6 orang semua. Akhirnya saya setelah ibadah dibimbing. Saya lupa kalau hari Selasa saya janji dengan Kepala Seksi PU Pengairan Kabupaten Cirebon, saya dilantik jadi pegawai negeri. Malam itu saya bergumul, pilih antara pegawai negeri atau menjadi hamba Tuhan. Pergumulan ini hebat Bapak Ibu. Hampir semalaman saya tidak tidur. Jam 6 saya harus berangkat dengan bus Samijaya dari terminal Kebon Kelapa pada waktu itu. Jam 5 saya baru mengambil keputusan. Tuhan, saya akan tinggalkan pegawai negeri saya. Saya akan melayani Engkau. Jadi pegawai negeri kan ada jaminan sosial, jaminan kesehatan, jaminan pensiun. Kalau jadi hamba Tuhan apalagi pendeta GBI nggak ada gajinya. Gaji saya tergantung persembahan Bapak Ibu Saudara. Gaji saya dan David dengan rekan-rekan sekerja tergantung dari persembahan persepuluhan Bapak Ibu. Namun saya bersyukur kalau saya memilih menjadi pelayan Tuhan. 4 tahun saya kuliah di Seminari Betel. Akhirnya tugas ke Ambarawa. 6 bulan, 7 bulan saya tugas ke Ambara. Kemudian dipindah menjadi Gembala Sidang di Salatiga 2 bulan. Akhirnya saya di tahun 71 bulan September dipindah di Arjawinangun. Sebab kalau 1 tahun saya nggak bekerja untuk GBI, saya nggak terima ijazah. Waktu itu cuma 3 bulan saya melayani di Arjawinangun. Saya akan kembali ke Jakarta. Saya akan kuliah lagi. Saya pengen jadi dosen. Tapi Tuhan punya rencana lain. Diperpanjang 1 tahun. 1 April tahun 73 Tuhan tetapkan saya jadi Gembala Sidang. Nanti 1 April berarti 48 tahun penggembalaan saya di GBI Arjawinangun. Berikan aplaus tepuk tangan. Tidak terasa. Saya tahu kecilnya Pak Yosafat bangkit. Saya kenal persis Dr. Fani. Namun anugerah Tuhan besar. Saya tinggalkan pegawai negeri. Bahkan saya tahun 2082 pernah diangkat jadi pegawai negeri karena saya ngajar di SMP, saya tolak. Karena bukan itu tujuan saya. Saya melayani Tuhan. Dan orang yang melayani Tuhan anugerahnya besar. Dipelihara, diberkati oleh Tuhan. Saya bisa sekolahkan anak saya sampai S1 dan S2. Saya sendiri belajar. Setelah dari seminari kami cuma dapat BTH. Kami ambil S1 di Harvest. Ambil S2 di
STT Karisma Bandung. Semua karena anugerah Tuhan. Jadi jangan takut melayani pekerjaan Tuhan. Jangan takut beribadah kepada Tuhan. Justru orang yang tadinya setia beribadah kini tidak setia. Hidupnya nggak karu-karuan. Ekonominya pun tidak karu-karuan. Orang yang tadinya melayani dengan sungguh-sungguh dan tidak melayani. Ya tentu Tuhan punya urusan. Sebabnya Bapak Ibu yang kekasih. Paulus dari penganiaya menjadi pelayan Tuhan. Itulah 3 mujizat yang terjadi. Yang pertama dipanggil dan dikenal Tuhan Yesus. Yang kedua mengalami kesembuhan. Kesimpulan saya. Dan dari penganiaya menjadi pelayan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Kita bangkit berdiri bersama-sama. Oh, kita siapkan perjamuan kudus saat ini. Yang belum dapat perjamuan kudus, nah tolong bisa angkat tangan, nanti bisa dilayani Bapak Ibu yang kekasih. Haleluya. Haleluya Yesus. Darah-Mu Kristus, sukacitaku penuh. Terima kasih Tuhan. Siapa yang belum mendapatkan? Karena ku tahu ku telah ditebus oleh curahan darah-Mu. Menari bagimu, memuji nama-Mu, karena ku tahu. Di atas siapa yang belum dapat perjamuan suci? Oleh curahan darah-Mu, darah-Mu Yesus, sucikan aku. Darah-Mu Yesus, bebaskanku. Darah-Mu Yesus, ubahkan aku. Ku dijadikan baru. Darah-Mu Yesus. Darah-Mu Yesus, sucikan aku. Darah-Mu Yesus, bebaskanku. Darah-Mu Yesus, ubahkan aku. Ku dijadikan baru. Ku dijadikan baru. Dijadikan baru. Ku dijadikan baru. Angkat hosti dengan tangan kanan, anggur tangan kiri, tinggi di hadapan Tuhan. Mari kita bersama-sama berdoa. Jemaat-Mu yang hadir maupun mengikuti live streaming telah mengangkat hosti dan anggur ya Tuhan. Kuduskan, berkati hosti dan anggur ini menjadi sakramen, tanda suci yang nampak bagi kami sekalian, mempersekutukan kami dengan tubuh dan darah-Mu, sehingga ada kekuatan yang baru dalam hidup kami. Tuhan, ampuni segala dosa kesalahan kami. Kami juga melepas pengampunan Tuhan atas orang yang bersalah dengan kami. Kami siap diberkati dengan sakramen perjamuan suci. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari angkat hosti dengan tangan kanan tinggi. Dengar firman Tuhan. Apa yang telah kami terima dari Tuhan, aku teruskan kepadamu. Sebelum Yesus diserahkan,
Ia mengambil roti serta mengucap syukur atasnya. Yesus memecah-mecahkan dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Jadikan ini peringatan bahwa aku telah mati dan menyerahkan tubuhku untuk keselamatanmu. Dalam nama Tuhan Yesus. Bukankah hostia yang kita pegang adalah tubuh Kristus yang terpecah demi keselamatan kita? Kita makan bersama-sama dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk tubuhmu Tuhan. Tubuhmu menyatu dalam tubuh kami, maka ada kekuatan yang baru ya Tuhan. Ada anugerah yang baru yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan kami Bapa. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus, angkat cawan anggur tinggi di hadapan Tuhan. Dengar firman Tuhan kembali. Demikian juga setelah makan Yesus bersabda, cawan ini adalah perjanjian baru yang tertumpah dimeteraikan oleh darahku. Sebabnya cawan pengucapan syukur yang kita olehnya mengucap syukur adalah darah Kristus, darah perjanjian baru yang tertumpah demi keselamatan kita. Kita minum bersama-sama dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Lengkaplah tubuh dan darah kami adalah tubuh dan darah-Mu sendiri. Maka kami terlalu yakin ada kekuatan yang baru, ada mujizat Tuhan, ada pertolongan yang baru, pemulihan yang baru. Dalam nama Yesus, mari kita mengucap syukur. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Menyatu dalam tubuh dan darah-Mu menjadi harapan kami Tuhan. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Anugerah-Mu besar untuk kami. Sekarang dari altar ini saya akan berdoa untuk Bapak Ibu yang memerlukan pertolongan Tuhan. Mungkin hari-hari ini terlalu gelap bagimu. Hari-hari ini terlalu menyusahkan karena banyak pergumulan, banyak masalah, banyak pencobaan yang kau hadapi. Tumpangkan tangan kananmu di dadamu dengan percaya bahwa Yesus sanggup menolong kita. Tumpangkan tangan kananmu di dada dengan percaya. Sebut apa yang menjadi masalahmu dalam nama Yesus. Lihatlah tangan-tangan yang tertumpang di dada, baik yang ada di gereja maupun yang mengikuti live streaming Tuhan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, mujizat itu masih ada, mujizat itu masih ada. Sumber pertolongan kami dari Tuhan. Sebabnya dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, terima, Amin. Terima kelepasan, terima pertolongan, terima pemulihan hidupmu, ekonomimu, rumah tanggamu. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, terima. Sehingga nama Tuhan dipermuliakan untuk selama-lamanya. Terima kasih Tuhan. Saya akan berdoa untuk yang sakit. Tumpangkan tangan kananmu di mana tubuhmu yang sakit dengan percaya. Kalau Paulus dijamah Tuhan dari kebutaannya, Yesus sanggup menjamah kita yang di rumah masing-masing yang mengaku live streaming. Tumpangkan tanganmu. Mungkin Anda sedang dirawat di ruangan isolasi karena COVID-19. Dengar mujizat terjadi. Sebabnya dalam nama Yesus, lihatlah tangan-tangan yang tertumpang atas sakit penyakit, baik di rumah, di gedung gereja, di ruangan isolasi karena COVID-19. Dalam nama Yesus, di lapas-lapas Tuhan, dalam nama Yesus, Tuhan jamah, Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan. Amin. Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan. Bukankah mujizat itu masih ada Tuhan? Ya. Dalam nama Yesus, terima kesembuhan ilahi. Nama Tuhan dipermuliakan untuk selama-lamanya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Anugerah-Mu yang besar Tuhan dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapa.
kami mengalami mujizat-Mu. Amin. Mujizat-Mu tepat pada waktunya. Hari ini hari waktu Tuhan menolong kami. Waktu Tuhan melepaskan kami. Waktu Tuhan menjamah sakit penyakit kami. Terima kasih, berkat berlimpah-limpah atas kami sekalian, atas usaha, pekerjaan, mata pencarian, dagangan, toko, bengkel, praktek dokter, serta sarang burung kami. Dalam nama Yesus, Tuhan tolong jamah kandungan anak-anak-Mu yang merindukan anak Tuhan. Dalam nama Yesus, jodoh masa depan mereka, studi mereka dimanapun mereka studi ya Tuhan. Di Salatiga, di Cirebon, di Jamblang, di Arjawinangun, di Bandung, di Jakarta, dimanapun mereka studi Tuhan, di Kuala Lumpur, di Inggris, di Melbourne Tuhan, dimanapun mereka studi dalam berkat Tuhan, nama Tuhan dipermuliakan. Kami memberkati yang berulang tahun sepanjang pekan ini. Untuk Bapak Uwi Pian Un yang hadir tanggal 12 Desember, Ibu Dormatio Manik Tuhan tanggal 9 Desember, Ibu Labania Limbong tanggal 10 Desember, untuk Yosefin Wijaya Tuhan putra dari Bapak Suyatno tanggal 9 Desember, Eli Chandra Ika Simbolon Tuhan, Romanda Naibahu, dalam nama Yesus hamba-Mu memberkati, turunkanlah kiranya anugerah berkat Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus dalam nama Yesus. Bahkan berkat Abraham, Ishak, Yakub, panjang umurnya, sehat badannya, kuat imannya, buat berhasil dalam studi, dalam pekerjaan, dalam jodohnya. Kami memberkati ulang tahun pernikahan untuk Bapak Parlin Sitompul dengan Ibu Rina Simbolon Tuhan tanggal 7 Desember. Oh besok Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Untuk Sardio Naibaho dengan Ibu Deni Lembong, untuk Iwan Handi Mulya yang hadir dengan Ibu Fani Puswita Dewi, turunkanlah kiranya anugerah berkat Bapa yang pernah memberkati pernikahan di Eden, cinta kasih Tuhan Yesus yang pernah memberkati pernikahan di Kana, persekutuan kuat kuasa Roh Kudusnya menyertai, memberkati, memberikan harmonis panjang pernikahannya, bahkan maut yang memisahkan. Tuhan memberkati setiap usahanya, berkati anak-anaknya, berkati hidup mereka. Nama Tuhan dipermuliakan. Akhir kata kami berdoa untuk jemaat-Mu Tuhan yang terlibat dalam tenaga medis, para dokter Tuhan. Banyak dokter yang meninggal karena COVID, banyak perawat yang meninggal karena COVID. Kami memberkati dokter Yuyun dan dokter Grace, memberkati dokter Fani, dokter Dewi Tuhan, bahkan yang bekerja sebagai perawat. Oh Viani di Bandung Tuhan, oh kami berdoa untuk putranya Pak Lembong Tuhan, Devi di Batam Tuhan, oh Vero di rumah sakit Imanu, di rumah sakit Siloam di Cirebon, bahkan Tuhan melatih Siagian di rumah sakit Siloam Jakarta. Tuhan lindungi, Tuhan jaga mereka terhindar dari COVID-19. Hamba-Mu juga berdoa untuk seluruh jemaat-Mu Tuhan, lindungi kami dari COVID-19. Berdoa untuk Jokowi dan Kiai Haji Ma'ruf Wakil Presiden dengan staf menteri ya Tuhan. Sekalipun hari-hari ini banyak menteri yang korupsi, tangkap tangan KPK, hikmat, akal, budi, kebijaksanaan Tuhan berikan kepada Bapak Jokowi, sehingga mampu dengan hikmat dari Tuhan mengatasi persoalan negeri ini. Tidak terjadi gelombang kedua COVID-19, tidak terjadi krisis ekonomi. Indonesia jaya, Indonesia dalam monitor-Mu, Indonesia dalam perlindungan-Mu. Dari Sabang sampai Merauke, Kabupaten Cirebon, Kecamatan Arjawinangun, Desa Cungjang, Desa Arjawinangun, Desa Gintung, dimanapun kami tinggal, dalam lindungan Tuhan yang ajaib. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan berterima kasih. Kami berdoa Tuhan untuk renungan Natal tanggal 25 Desember. Sekalipun melalui live streaming, hadirkan jemaat di rumah masing-masing. Berdoa untuk ibadah Natal tanggal 27, 3 gelombang ya Tuhan, hadirkan jemaat-Mu. Kami juga berdoa untuk ibadah ucapan syukur tanggal 31, sekalipun melalui live streaming, karena kami tidak disebut, mau disebut menjadi penularan COVID-19, tidak menjadi klaster penularan, tetapi kami hidup sehat
karena kami memenuhi protokol kesehatan. Dalam nama Tuhan Yesus, sebentar kami berpisah sertai perjalanan kami. Pulang ke Gempol Tuhan, pulang ke Cirebon, pulang ke perumahan-perumahan dimanapun kami pulang ke Arjoinangun. Dalam penyertaan Tuhan, kami berdoa untuk jemaat-Mu yang sakit, yang tidak Hamba-Mu sebutkan satu persatu. Sakit tangannya Tuhan, sakit di rumah sakit, dalam nama Yesus Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan, agar nama Tuhan dipermuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur. Mari berjemaat Tuhan yang di rumah maupun di gedung gereja, angkat kedua tanganmu, arahkan pandanganmu pada Yesus yang siap memberkati engkau, karena telah tersedia bagimu berkat berlimpah-limpah. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Dan sekarang Bapak Ibu yang kekasih, pulanglah. Terimalah olehmu anugerah dan berkat dari Allah Bapa, kasih sayang dan kasih yang sejati dari Tuhan Yesus, persekutuan kuat kuasa Roh Kudusnya menyertai memberkati sepanjang sore hari ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus. Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Tuhan mendengarkan dan menjawab doaku. Saya persilakan Bapak Ibu mengucap syukur. Dari altar ini saya bisa mengucapkan salam sehati. Bapak Ibu pulang dengan tetap menjaga jarak. Masukkan persembahan tatangan, persembahan persebulan, persembahan syukur ke dalam peti yang telah kami siapkan, karena ini untuk operasional gereja kita. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu. Selamat berjumpa kembali dalam ibadah yang akan datang.